Hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Hilda Afirsa Putri dan juga teman saya Nafirta Istasyafa. Saya Siti Indah Nagista. Saya Rahma Maulida. Jadi kali ini kita akan membuat tugas video sosiologi. Jadi tanpa lama-lama, yuk langsung aja. Nah, kali ini kita akan mengulik informasi tentang Sanggar dan Galeri Batik Linggo. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa batik sendiri adalah seni menghias kain dengan menggunakan malam atau lilin sebagai perintah warna. Lalu diberi pewarnaan hingga membentuk motif tertentu. Setiap motif batik memiliki arti, filosofi, serta nilai budaya yang tinggi. Sehingga batik diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tahun 2009. Kali ini kita udah ada di depan Sanggar dan Galeri Batik Linggo yang berlokasi di RT 01 RW 02 Gono Timur, Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, kedatangan kami di sini akan mewawancarai pemilik dari tempat ini, teman-teman. Yuk ikutin terus. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, saya Hilda Afirsa Putri dan juga Saya Siti Indah Nagista. kami dari SMA Negeri 1 Kaliwungu ingin mewawancarai atau bertanya-tanya sedikit tentang usaha batik ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Oh ya, nama saya Pak Zahroni. Saya owner Batik Linggo yang bertempat di Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Oke. Untuk pertanyaan pertama, awal mulai usaha batik ini bagaimana, Pak? Dan motivasi apa yang membuat Anda memilih membuka usaha ini? Saya tertarik dengan warisan budaya saja, bahwa batik itu adalah salah satu warisan budaya yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Kebetulan basic saya adalah seorang seniman batik, jadi tidak ada salahnya untuk membangun usaha ini dengan konsep Batik Linggo diambil dari sebuah batu prasasti yang ada di desa kami. Oke, Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, bisa nggak sih Bapak menjabarkan kondisi modal awal di tahun pertama hingga sekarang? Modalnya tahun 2012 cuma 3 juta. Nah, itu pun kita nggak pinjam ke bank. Jadi modal awalnya segitu. Sekarang dari kurun waktu 2025 ini berarti sudah berapa, 12 tahun kita sudah bisa punya fasilitas yang seperti ini. Jadi memang konsep ini jadi modal ini sebenarnya modalnya niat aja dulu, keahlian dan niat. Nanti kita mau berbagi, itu mungkin modal yang cukup seperti itu. Oke, lanjut. Strategi pemasaran yang Bapak gunakan itu bagaimana, Pak? Pemasaran kita sering difasilitasi dari dinas terkait, dinas UMKM Kabupaten Kendal, perdagangan. Kita sering diajak untuk event nasional maupun internasional di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, dan di mana-mana. Untuk online-nya mungkin kita ada di batiklinggo.com, juga ada juga yang kita pembeli langsung offline, dari dia datang ke sini. Baik, Pak. Sekarang mengenai omset nih. Ada nggak sih, Pak, peningkatan omset dari tahun ke tahun? Omsetnya turun naik, jadi kita kadang 3 juta, kadang 5 juta, kadang 10 juta, nggak mesti. Jadi memang kita berjalan rezeki ini kayak air aja. Kalau kita mengalir di air garam nggak asin, air gula yang manis gitu aja. Kita kayak air aja, berjalan apa adanya. Nah, kita nggak punya target masalahnya. Pasti dalam setiap usaha tentu membutuhkan tenaga kerja. Nah, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dari awal usaha sampai sekarang? Dulu ada 4 orang, sekarang mungkin tinggal 3 orang. Tapi juga kita bermitra dengan pengrajin lain, jadi tidak apa-apa. Menurut saya kita tenaga kerja tidak harus berangkat setiap hari ke sini, tapi mereka mengerjakannya di rumahnya masing-masing. Oke, terkait bentuk pelatihan, ada nggak sih, Pak, pelatihan khusus untuk karyawan yang baru masuk? Kalau karyawan kita mungkin tidak, tapi kita pelatihannya untuk edukasi ke beberapa sekolah. Ada anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa dan umum. Kita punya kelas untuk edukasi. Nanti materi yang kita berikan berbeda-beda juga. Nah,
Kalau anak PAUD TK, bagaimana SD, SMP, dan mereka bisa belajar ke sini atau kita bisa belajar mengajari di sekolahnya masing-masing. Apakah ada kerjasama antara pihak lain dalam memproduksi batik, Bapak? Kita ada berpartner dengan mitra di Pekalongan dan juga di situ ada beberapa, karena mungkin ada karyanya banyak, kita bermitra aja. Jadi tidak semua batik yang kita bikin di sini tidak, tapi semuanya ada, hampir 50-50 kita bikin di Pekalongan. Nah itu di sini. Ada nggak sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak alami atau hadapi selama usaha ini berjalan hingga saat ini? Tantangannya nggak ada sih, kita enjoy aja sih. Jadi kalau sesuatu kita mencari tantangannya banyak, tapi kalau kita lewati berjalan apa adanya tanpa tantangan nggak apa-apa. Yang penting kita dari 2012 sampai sekarang kenyataannya memang sudah banyak manfaatnya untuk saya sendiri dan untuk banyak orang. Dan bagaimana strategi Bapak dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan? Pertama kita ikhlas dulu. Jadi kita ikhlas, kita jujur, habis itu kita berkomunikasi dengan baik. Batik sendiri kan menjalin sebagai jembatan tali silaturahmi aja. Jadi saya bisa bertemu dengan Pak Lurah karena batik, Pak Camat, Pak Bupati juga batik, Gubernur batik, Wakil Menteri juga batik. Itu jadi batik seperti dari prosesnya seperti silaturahmi aja. Jadi kita membangunnya ya kalau kita ikhlas, kita mau bergaul dengan siapa aja sih, is okay way, nggak ada salahnya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman di rumah, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman di rumah yang ingin mengembangkan UMKM batik? Kalau untuk anak-anak pelajar sih harus mencintai produk dalam negeri yang berbentuk warisan budaya tentang batik. Jadi kalau kita menggunakan batik, kita bangga bahwa ini warisan nenek moyang, warisan budaya. Jadi batik itu sekarang digunakan tidak hanya untuk kondangan saja, untuk orang tua, tapi anak muda juga menggunakan batik. Nah, di samping kita menggunakan batik, kita juga belajar untuk melestarikan budayanya. Ini kan adik-adik mau belajar batik, oke kesini bisa kita bantu sampai dia mencintai batik. Proses nanti kalau sudah ahli jadi guru batik bisa juga, itu kan ada manfaatnya juga. Pokoknya tetap warisan budaya dari nenek moyang itu yang namanya batik itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Motif batik Linggo terinspirasi dari prasasti Linggo Yuni yang ditemukan pada tahun 1968 dengan ornamen kepala ular, kura-kura, serta ukiran mirip mahkota raja dan ratu. Selain itu, motifnya juga menggambarkan kehidupan masyarakat sekitar seperti padi, kopi, cengkeh, bambu, hingga anggrek bulan. Proses pembuatan batik Linggo dilakukan secara tradisional dengan teknik batik tulis dan cap, memakai pewarna alami dari kayu, kulit buah, akar, hingga daun-daunan. Limbah pewarnaan batiknya pun ramah lingkungan karena tidak merusak aliran sungai maupun irigasi sawah. Tahu nggak sih bahwa sanggar ini juga membuka workshop dan pelatihan bagi pecinta batik yang ingin membatik loh. Jadi buat kalian yang mau belajar membatik bisa langsung datang ke lokasi batik Linggo ini. Nah mungkin segitu aja informasi dari kami mengenai galeri dan sanggar batik Linggo. Sekian dan terima kasih. Bye!